Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kita bertemu lagi di perkuliahan Palliative Care, yang pada hari ini kita akan membahas tentang palliative care atau kebutuhan palliative care pada pasien-pasien dengan kasus terminal atau life limiting illness. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar dari keperawatan paliatif, dimulai dari tujuannya, kemudian sasarannya, manfaatnya, sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana proses keperawatan pada kasus-kasus terminal. Ya, baik. Tujuan dari pembelajaran di hari ini, setelah mahasiswa nanti mengikuti perkuliahan di hari ini, tentunya diharapkan mahasiswa akan mengetahui tentang konsep dasar dari kebutuhan pasien dengan life limiting illness. Kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui tentang tanda gejalanya, jenis-jenis penyakitnya, kemudian masalah yang muncul dari pasien dengan kasus-kasus terminal, kemudian pengkajian pada pasien-pasien dengan life limiting illness, kemudian intervensi keperawatan, ya, kemudian evaluasinya seperti apa. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kuliah di hari ini tadi sudah disampaikan. Baik, kita masuk di sub pokok pembahasan hari ini. Oke, tentunya mahasiswa sudah sering ya mendengar kata-kata kasus terminal atau pasien dengan penyakit terminal ya. Itu di palliative care disebut juga dengan pasien dengan life limiting illness ya. Untuk definisi dari life limiting illness atau penyakit terminal adalah suatu kondisi penyakit yang tidak memiliki suatu harapan hidup ya untuk dapat disembuhkan dan akan menyebabkan suatu kematian. Ya, ini dari PCC4U. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa life limiting illness adalah suatu kondisi yang menggambarkan suatu penyakit tanpa harapan atau penyembuhan dan yang akan mengancam jiwa. Nah, itu dari Frasret. Ya, perlu digarisbawahi bahwa dari pengertian tersebut, life limiting illness ini adalah suatu penyakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh secara teori, ya, secara teori dan akan menyebabkan suatu kehilangan atau kematian pada seseorang. Nah, itu adalah limiting illness atau penyakit dengan kasus terminal. Lanjut. Nah, kasus-kasus apa saja atau jenis-jenis penyakit apa saja sebagai contoh dari kasus-kasus terminal, ya ini juga sama dengan yang kemarin kita bahas di paliatif ya. Tentunya di kasus-kasus paliatif dan penyakit terminal pun juga sama kasusnya. Ada kasus-kasus dengan pasien kanker ya stadium 1 sampai pun stadium 4, ada pasien dengan CHF ya, gagal jantung kongestif, pasien dengan HIV AIDS, kemudian pasien dengan gagal ginjal kronis, leukemia, DM ya. Ini adalah kasus-kasus yang terminal di mana pasien ini secara teori angka harapan hidupnya sudah menurun ya, dan yang nantinya akan menyebabkan suatu kematian pada individu tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejala apa saja yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien dengan kasus terminal ya. Tentunya
ada tanda gejala secara fisik, tanda gejala secara psikis, ya. Ada juga tanda gejala secara stres spiritual dan sebagainya. Yang pertama kita akan bahas tentang tanda gejala secara fisik. Nah, secara fisik ya tentunya banyak sekali. Saya ambil contoh beberapa tanda gejala. Ada contohnya seperti pasien ini akan merasa mudah lelah, ya. Kemudian pasien ini akan merasakan sesak nafas, ya, sesak nafas yang kronis. Kemudian merasakan nyeri, ya, nyeri dari mulai nyeri yang ringan sampai nyeri yang hebat, yang sifatnya kronis terus menerus. Ya, kemudian hilangnya nafsu makan, anoreksi. Kemudian pasiennya nanti akan terjadi penurunan berat badan, ya, kemudian konstipasi dan yang lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda fisik yang terjadi pada pasien-pasien dengan kasus-kasus terminal atau life limiting illness. Oke, lanjut. Nah, tanda gejala berikutnya adalah ansietas atau kecemasan. Ya, ini tanda gejala secara psikis yang terjadi pada pasien dengan gangguan penyakit-penyakit terminal, ya. Secara psikologis, ya, ini ditandai dengan tanda gejala secara fisiologis, secara emosional dan kognitif, ya. Ansietas kalau secara fisiologis ya jelas tentunya kalau pasien-pasien yang cemas, ya, cemas tentunya akan terlihat tekanan darahnya meningkat, ya, kemudian respirasi rate-nya juga meningkat, ya, kemudian berdebar-debar, ya, gelisah, ya, sering berkemih, gemetar. Itu tanda secara fisiologis yang terjadi pada pasien dengan kecemasan. Secara emosional, ya, pasien ini akan merasa ketakutan, ya, ketidakberdayaan, merasa gugup, kurang percaya diri, kemudian kehilangan kontrol. Ini yang sering terjadi pada pasien yang merasa cemas, ya. Kemudian tanda gejala secara kognitif, ya, cemas, ya, ada juga ditandai dengan tidak dapatnya pasien ini untuk berkonsentrasi atau kemampuan untuk mengingat itu sudah berkurang, ya. Kemudian kurang tanggap terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian mudah lupa dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah tanda-tanda kecemasan yang terjadi pada pasien-pasien dengan life limiting illness atau pasien dengan kasus-kasus terminal. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian tanda gejala berikutnya adalah proses berduka, ya, dimana kondisi ini seorang individu ini akan merasakan suatu kehilangan, ya, kehilangan bisa kehilangan seseorang yang dia sayangi, orang terdekat, ya, kemudian orang yang berarti, barang berharga, ya, karena tadi, ya, dia sudah tidak mempunyai harapan hidup yang lebih lama, sehingga di sini terjadi proses berduka, ya. Ditandai dengan apa proses berduka ini? Ya, biasanya pasien ini akan merasa marah, ya, kemudian sering merasa putus asa, ya, kemudian perasaan tidak berharga, ya, rasa yang bersalah, kemudian sampai dengan pasien ini mempunyai suatu pikiran untuk melakukan bunuh diri, ya. Ini yang biasanya terjadi pada kasus-kasus terminal. Baik, kemudian tanda gejala berikutnya adalah terjadinya suatu perubahan pada proses keluarga. Nah, pada kasus-kasus pasien yang tidak mengalami penyakit terminal, ya, biasanya akan mengalami suatu gangguan atau perubahan di salah satu keluarga, ya. Karena apa? Karena biasanya
anggota keluarga dengan pasien ini itu terjalin komunikasi yang memang kurang efektif ya, kurang baik, sehingga akan mengalami suatu perubahan atau penurunan kualitas ya dari pasien tersebut. Contohnya apa? Di sini keluarga ini harus memenuhi kebutuhan emosi ya, pada anggota keluarga. Kemudian keluarga bisa atau tidak untuk memenuhi kebutuhan secara spiritual pasien tersebut. Ya, kemudian keluarga bisa atau tidak ini mengekspresikan atau menerima perasaan yang terbuka. Ya, kemudian keluarga juga bisa atau tidak ini mencari dan menerima bantuan dengan cepat atau respon tanggap terhadap kebutuhan pasien. Nah, ini biasanya harus terjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka antara pasien dengan keluarga. Oke, next. Kemudian tanda gejala berikutnya adalah distress spiritual. Ya, di mana kondisi ini pasien ini akan merasakan menurunnya keyakinan terhadap agamanya atau penurunan terhadap keyakinan yang dimiliki oleh pasien tersebut. Ya. Nah, contohnya di sini pasien ini akan mempertanyakan dari makna kehidupan atau kematian. Dan kemudian pasien ini juga akan mempertanyakan tentang kredibilitas tentang sistem keyakinan kita. Ya, kemudian pasien ini biasanya akan mendemonstrasikan tentang keputusasaan atau ketidakberanian, ya, kemudian mempunyai perasaan yang ragu terhadap keyakinannya sendiri. Nah, ini yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien dengan kasus-kasus terminal. Baik, kemudian bagaimana penata laksanaan medis ya, tindakan keperawatan kita akan seperti apa untuk mengatasi dengan pasien-pasien dengan kasus terminal ya. Biasanya kita lakukan dengan konseling ya atau bimbingan ya pada pasien-pasien dengan kasus terminal. Yang pertama biasanya kita akan meningkatkan kenyamanan pada pasien-pasien tersebut. Ya, kenyamanan seperti apa? Biasanya pasien ini akan cenderung mengalami gejala-gejala tadi seperti keluhan sesak napas, keluhan nyeri yang berkepanjangan, keluhan mual, muntah. Nah, di sini peran kita, peran tenaga medis, peran perawat ataupun peran keluarga, ya tentunya membantu ya pasien tersebut ya supaya merasa untuk menangani gejala yang dialami oleh penderita atau untuk meringankan gejala tersebut. Ya, sesak napas mungkin keluarga harus menyediakan, kalau dirawat di rumah ya harus menyediakan alat bantu oksigenasi yang terpasang di rumah. Ya, kemudian untuk kasus-kasus nyeri ya keluarga harus juga tahu tentang obat-obat untuk nyeri ya, kemudian dibantu penanganannya. Nah, sehingga pasien ini terbantu untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul. Nah, sehingga rasa nyaman yang dimiliki oleh pasien ini akan muncul. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeliharaan kemandirian pasien. Nah, untuk pemeliharaan kemandirian pasien, kita lihat kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya kasus terminal, kemudian pasiennya kritis, ya tentunya pasien ini harus dirawat di rumah sakit. Ya, tidak bisa pasien ini dengan kondisi yang kritis dirawat di rumah, karena pasien ini juga harus membutuhkan obat-obatan, monitoring, ya, kemudian perawatan yang ketat. Nah, tentunya di rumah tidak memungkinkan.
Nah, berbeda dengan pasien-pasien kasus terminal tetapi yang bisa mandiri, yang sudah tidak di kondisi kritis. Ya, biasanya pasien ini lebih baik dirawat di rumah ya ataupun di hospice ya. Jadi tetap dipantau oleh perawat ya, dipantau juga oleh keluarga, tetapi dia tetap tinggal di rumah ya, sehingga pasien ini tetap bisa melakukan kemandiriannya ya, dia tetap bisa melakukan aktivitas hari-harinya, mandi ya, berpakaian, dia mandiri pasien ini. Harapannya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mencegah kesepian dan isolasi ya. Nah, kondisi pasien yang dirawat di rumah ya, eh, harus seperti apa ya, untuk menjaga kesepian atau supaya pasien ini tidak merasa sendirian ya, tentunya kita harus dampingi, atau keluarga, biasanya keluarga orang terdekat harus selalu mendampingi ya, supaya apa, supaya pasien ini dapat menceritakan kondisinya ya, supaya tidak merasa kesepian. Dia juga dapat menceritakan kondisinya, eh, harapannya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan mencegah kesepian dan isolasi. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan ketenangan, maaf ya, ketenangan spiritual ya. Ya, tadi ya, pada kasus dengan penyakit-penyakit terminal, pasien ini juga biasanya akan mengalami penurunan secara spiritual atau distress spiritual, tadi ya disampaikan di awal di tanda gejalanya. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan, menenangkan pasien dengan spiritual? Tentunya kita kadang butuh seseorang atau rohaniawan ya, rohaniawan untuk menenangkan pasiennya ya, untuk menenangkan pasiennya atau pasien dengan kasus spiritual. Kita datangkan rohaniawan untuk membantu untuk menenangkan distress spiritualnya. Kemudian kita, kalau memang tidak ada rohaniawan, kita juga boleh ajarkan pasien untuk mengungkapkan perasaan terkait dengan keyakinannya, mengajarkan untuk selalu dekat dengan Tuhannya, kemudian untuk selalu berdoa ya, kemudian untuk membaca ayat-ayat suci kitab Al-Quran kalau memang dia agama Islam. Nah, biasanya seperti itu untuk pendekatan pada peningkatan ketenangan spiritual. Yang terakhir adalah dukungan keluarga yang mengalami proses berduka ya. Biasanya pada kasus-kasus pasien terminal yang sudah kritis, nah otomatis keluarganya ini akan mengalami yang salah satunya adalah proses berduka. Nah, sebagai tenaga medis, kita merawat ya, biasanya kita menjelaskan tentang kondisi yang sedang dialami pasien. Kita jelaskan saja ke keluarganya bahwa kondisi pasien saat ini adalah kondisi yang sudah kritis, kondisi yang sudah memang harapan hidupnya sudah kecil, kemudian pasien ini sudah memang dibantu pernapasannya dengan alat, dibantu jantungnya dengan pacu jantung, dan memang kondisinya yang sudah uh, tidak uh, tidak dalam kondisi yang baik ya. Itu yang kita lakukan, yang kita harus jelaskan ke keluarganya ya, sehingga keluarga dapat mengetahui, oh ternyata kondisi pasiennya seperti ini dan memang harus dipantau dengan alat dan membutuhkan alat seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke pengkajian keperawatan. Nah, pada kasus-kasus terminal, apa sih yang perlu kita kaji? Ya, tentunya yang pertama adalah kita kaji terkait dengan faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini adalah suatu faktor penyebab, faktor yang mempengaruhi dari respon secara psikologis pada pasien-pasien dengan kasus terminal. Apa saja yang perlu dikaji di respon di faktor predisposisi? Yang pertama adalah riwayat psikososial ya, riwayat dengan hubungan dengan seseorang, keluarga, dan sebagainya. Kemudian
banyaknya distres yang dialami pada pasien tersebut. Ya, pasien ini yang mengalami stres karena apa penyebabnya. Kemudian bagaimana kemampuan coping yang dimiliki oleh pasien ini juga salah satu pengkajian di faktor predisposisi yang harus kita kaji. Kemudian ada faktor presipitasi ya. Kalau faktor predisposisi itu adalah faktor penyebab utamanya, kalau ini adalah yang memperberat. Ya, presipitasi adalah yang memperberat. Apa saja yang perlu dikaji di faktor presipitasi? Ya, ada prognosa akhir dari suatu penyakit. Ya, ini kemudian ada faktor transisi dari arti kehidupan untuk menuju kematian. Kemudian bagaimana support sistem dari keluarga atau orang terdekat. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam di faktor presipitasi. Lanjut ya, kemudian yang perlu kita kaji lagi terkait dengan faktor perilaku. Perilaku apa saja yang perlu kita kaji? Yang pertama adalah respon terhadap klien. Ya, respon terhadap klien terkait dengan kondisi penyakitnya. Kemudian respon terhadap diagnosa dari suatu penyakit yang dideritanya bagaimana. Kemudian apakah pasien ini mengalami isolasi sosial ya, selama menderita penyakit tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme coping. Ya, mekanisme coping kita kaji apakah pasien ini mengalami denial, regresi, ya, kemudian close awareness atau belum menyadari, atau berpura-pura, atau sudah menyadari atau open awareness. Nah, itu yang kita kaji di mekanisme coping tersebut. Oke, setelah kita kaji, baik itu faktor presipitasi, predisposisi, perilaku, mekanisme coping, yang berikutnya adalah mendiagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus-kasus dengan penyakit terminal atau life limiting illness. Yang pertama adalah ansietas. Ya, ansietas ini berhubungan dengan situasi yang tidak dikenal atau sifat dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan. Kemudian ada juga berduka. Berduka ini berhubungan dengan suatu penyakit dengan kasus yang terminal dan yang menyebabkan suatu kematian yang dihadapi oleh pasien tersebut. Kemudian proses perubahan keluarga, dan yang terakhir adalah resiko terhadap distress spiritual. Ya, jadi ini adalah diagnosa perawatan yang sering muncul, yang biasanya muncul pada kasus-kasus dengan life limiting illness. Dan mungkin masih ada banyak beberapa diagnosa yang resiko mungkin yang akan muncul. Nah, yang terakhir adalah intervensi keperawatan. Nah, ini salah satu contoh intervensi keperawatan. Ya, harusnya mungkin ada beberapa banyak. Ini saya hanya tampilkan beberapa contoh saja untuk intervensi perawatan yang menangani pasien-pasien dengan ansietas. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berikan teknik untuk menenangkan diri, ya, menenangkan diri, ya. Kemudian berikan dukungan secara emosi, ya, empati, suruh bercerita pasiennya. Kemudian anjurkan keluarga untuk selalu mendampingi pasien. Kemudian bantu pasien untuk mengurangi ansietasnya dengan cara bercerita, mungkin ya, kemudian dengan cara yang lain. Kemudian dorong klien untuk mengungkapkan perasaan takutnya, permasalahan, hubungan dengan orang lain, kemudian pengobatannya, itu yang kita lakukan, atau intervensi perawatan yang kita lakukan pada diagnosa di ansietas. Ya. Kemudian evaluasinya jangan lupa kita evaluasi, kita kaji lagi tingkat kecemasan pasien. Ya, apakah pasien ini sudah menurun tingkat kecemasannya? Ya, apakah pasien ini malah meningkat kecemasannya? Ya, kemudian bagaimana proses berduka, distress spiritualnya kita kaji lagi, itu kita evaluasi di akhir. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu life limiting illness, tanda gejalanya pasien tersebut, ya, kemudian masalah yang sering muncul, bagaimana cara kita mengkajinya, ya, kemudian bagaimana kita melakukan bimbingan atau konselingnya, kemudian diagnosa keperawatan sampai intervensi dan evaluasi. Jadi nanti silakan mahasiswa untuk mereview kembali dari awal supaya lebih paham lagi, dan boleh untuk mencari beberapa sumber atau jurnal-jurnal, silahkan untuk ditambahkan sendiri. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.